Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan kembali kita update ya terkait dengan perkembangan terbaru dari berita mengenai Teng Monida. Aku tahu mungkin sudah banyak di antara teman-teman yang sangat kesal dan juga jenuh dengan kasus Teng Monida. Kenapa sih begitu banyak sekali bukti-bukti yang sudah terpublikasikan, tapi kok sampai sekarang masih belum ada keputusan dari Kejaksaan Non-Taburi. Karena secara hukum memang Kejaksaan Non-Taburi masih belum memutuskan apakah menerima laporan dari penyidik Non-Taburi, yakni adalah Teng Mo meninggal kecelakaan tersebut karena kelalaian ataukah kecelakaan tersebut disengaja yang ada indikasi dari pembunuhan. Oke, sembari menanti itu, kita akan coba update drama-drama apa yang terjadi. Hari ini ada sejumlah drama dari ibunya, Panida, kemudian juga dengan Mr. Acharya atau Jenius, yang dari awal sampai sekarang sangat konsisten dan juga sangat yakin bahwa Teng Mo di tanggal 24 Februari tersebut adalah korban dari pembunuhan, bukan karena kecelakaan. Oke, yang pertama kita akan update adalah dari Facebooknya Teng Monida terlebih dulu. Ini ada sebuah video, durasinya sekitar 1 menit teman-teman. Video ini adalah kondisi menggambarkan Panida dan juga Teng Mo ini sebelum terjadinya malam naas tersebut. Apa videonya? Yang upload ini kemungkinan besar adalah Bang Jack, karena memang seperti itu di beberapa waktu terakhir ini. Kita coba simak, ini dia videonya dari Teng Monida. Oke. Oh, ini adalah... Ini sepertinya momen ulang tahunnya Ibu Panida. Kongsum. Kongsum. Longdu. Coba dulu. Itu suaranya Teng Mo, teman-teman. Karena aku bisa ngelihat ada reflection dari kaca. Oh, ada aksesoris hadiah. Terus ada pengharum ruangan. Pengen duit, ngan itu money. Oh, kepau itu artinya tas, dompet kecil ya. Memingan, nggak ada uang. Oke. Ini suaranya Teng Mo, terus ngasih ucapan, juga ada fotonya Teng Mo, love you. Oke. Soalnya di kaca teman-teman, itu kalau di reflectionnya kalian cek, itu ada gambarnya Teng Mo lagi megang kamera. Ini adalah ulang tahun terakhirnya Ibu Panida bersama Teng Monida. Oke. Ini yang diupload oleh Bang Jack. Kenapa kok diupload ke Facebooknya Teng Mo? Apa yang berusaha disampaikan? Kalau menurut aku ada beberapa hal yang berusaha disampaikan. Kalau aku baca dari captionnya terlebih dulu, captionnya begini. Teng Mo sayang dengan ibunya, selalu kirim uang bulanan dan juga hadiah. Tapi kalau aku melihat dari pesan implisitnya, yang tersiratnya adalah bahwa Teng Mo itu sangat sayang dengan Panida, selalu mensupport secara material, dan pada saat si Panida mendapatkan hadiah tersebut, beberapa kali si Panida selalu mengatakan ngen itu artinya duit. Apa yang berusaha disampaikan? Apakah ini adalah pesan yang disampaikan Bang Jack bahwa Panida itu memang orang yang selalu mementingkan uang? Kita tahu uang itu penting, tapi kan ya I don't know ya, anak memberikan kado kepada ibunya, tapi yang selalu dibahas adalah uang, ya walaupun hanya bercandaan, tapi di momen itu adalah momen makan malam teman-teman, dan si Teng Mo kan juga megang kamera ya, pada saat mereka memberikan hadiah tersebut, itu simbol kasih sayang dan ya bahwa Teng Mo memang orang yang bertanggung jawab terhadap Ibu Panida. Walaupun dengan berbagai latar belakang yang sudah kita ketahui, salah satunya adalah bahwa Teng Mo tuh dari kecil sampai dia tumbuh remaja tidak tinggal bersama Panida karena ada personal issues, tapi pada saat sudah dewasa pun Teng Mo sudah melupakan semuanya, yang artinya itu menyimbolkan bahwa Teng Mo itu punya jiwa yang sangat besar menerima segala kekurangan ibunya. Oke. Kita beralih ke topik lainnya, adalah masih tentang Panida, tentang isu di mana Mr. Acharya yang sudah menyuruh sejumlah orang ke kampung halamannya orang tua Teng Monida, ayahnya tepatnya yang sudah meninggal.
Ada 3 orang yang mengatakan bahwa Panida itu bukanlah ibu kandung dari Teng Monida. Drama itu masih terus berlanjut di Thailand karena secara hukum kalau ini terbukti, ini bisa memudahkan kasus Teng Monida yang artinya bahwa status hukum Teng Monida bukan lagi berada di tangan Panida untuk urusan yang membutuhkan delik aduan atau laporan-laporan aduan yang berhubungan dengan tenggelamnya Teng Mo sendiri. Nah, si Panida itu sudah siap menunjukkan sertifikat kelahiran Teng Monida. Di wawancara di sejumlah TV di Thailand, bahwa saya sudah siap tunjukkan sertifikat bahwa Teng Mo adalah putri kandung saya. Tapi masyarakat Thailand dan juga Mr. Genius atau Acharya mengatakan bahwa kami tidak butuh sertifikat karena kita bisa, ya, Thailand dan Indonesia agak-agak sedikit mirip untuk urusan seperti ini. Ada kemungkinan bisa diganti, ada kemungkinan bisa dimanipulasi, itu ada possibility-nya. Tapi bagaimana caranya untuk menjawab mengenai isu ini? Ya hanya dengan tes DNA. Lah, kan Teng Mo sudah meninggal, Anjas. Kan sudah ada juga rekaman jejak DNA-nya Teng Monida yang itu juga bisa dicocokkan dengan Ibu Panida. Nah, Panida menolak untuk melakukan tes DNA. Dia hanya mau menunjukkan adalah sertifikat kelahiran Teng Monida yang ada nama dia, which is ini nggak menjawab bagi aku pribadi ya. Dan apa motif dibalik ketakutan Ibu Panida tidak mau melakukan tantangan dari Genius untuk melakukan tes DNA. Nah, kemudian dari Mr. Genius juga hari ini ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama adalah Mr. Genius itu melaporkan pengacara Decha, mantan pengacara Ibu Panida, dan juga seorang jurnalis karena sudah melakukan fitnah pada saat mereka melakukan live. Ini live di acara TV dan juga disiarkan di media sosial. Yang dibahas adalah mengenai gini, saat live mereka bilang anak saya bukanlah anak biologi saya. Live interview ini di 24 Juni lalu. Mereka ngobrol dan juga berbicara sembari mengejek, menertawakan anak dan diri saya terkait dengan hal tersebut. Nah, ini adalah pada saat isu-isu mengenai si Genius yang menyerang Panida bahwa, ayo kamu itu ngaku aja deh bukan ibu kandungnya Teng Monida. Si Decha dan juga jurnalis ini dinilainya sangat menyakiti hati anaknya dan juga Acharya yang mengatakan bahwa Acharya aja anaknya bukan anak kandung gitu. Itu kan kayaknya secara nggak langsung menyakiti hati dia. Padahal Acharya mengatakan jelas-jelas dia adalah anak kandung saya. Kalau saya buktikan di tes DNA ternyata dia anak kandung saya, apakah kalian mau bertanggung jawab? Kalau memang berani, ayo saya lanjutkan lagi. Tapi terlepas dari hal tersebut, si Acharya sudah melaporkan ini ke kantor kepolisian setempat untuk laporan fitnah dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, mengenai isu Genius untuk hari ini adalah bahwa dia mengaku sudah mendapatkan 2 kali ancaman pembunuhan dari sejumlah orang yang nama-namanya itu dia tidak tahu siapa, tapi dia melihatnya secara langsung. Ada yang lewat telepon, ada yang didatangi secara langsung. Tapi Genius selalu mengatakan bahwa begini, bahwa semenjak saya ikut campur urusan Teng Monida, saya sudah menyerahkan hati saya, raga saya, jiwa saya. Saya sudah bilang ke keluarga saya bahwa kalaupun saya harus meninggal karena kasus Teng Monida, ini bukan karena dia seorang selebriti, tapi karena ini adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan kembali marwah dari keadilan di Thailand. Karena menurut dia dan juga sejumlah orang di Thailand, keadilan itu sepertinya tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya kekuatan, baik secara ekonomi ataupun juga networking. Apalagi dengan bailout sistem yang dimiliki Thailand, bahwa jika seseorang sudah tersangka seperti kelima temannya Teng Monida yang bersama dia di tanggal 24 Februari tersebut, kan semuanya sudah kena pasal, dan juga plus 1 orang pengacara sudah kena pasal, tapi kan karena 6 orang tersebut masih belum dipenjara sampai sekarang, karena mereka memiliki bailout atau uang jaminan, itu per orang sekitar 200.000 baht atau hampir sekitar 100 juta rupiah, tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya adalah bahwa mereka tidak akan melarikan diri, ada jaminan mereka tidak akan merusak barang bukti dan sebagainya, ditambah dengan uang tersebut. Nah, itu adalah hal yang menjadi perdebatan di masyarakat Thailand. Kok kalau orang miskin yang
kena permasalahan gitu langsung dijebloskan ke penjara. Apalagi ini ke-6 orang tersebut walaupun belum ada pasal pembunuhan, harusnya sih masyarakat Thailand aku melihatnya keinginan mereka agar ke-6 orang tersebut ya bersama dengan pengacara tersebut itu untuk masuk penjara juga. Jadi kan kalau dari penyidik Nonthaburi pada saat melakukan pemaparan kemarin untuk menyerahkan ke Kejaksaan Nonthaburi, selain ada kronologi dan juga analisa mereka, ada 6 tersangka yang sudah disimpulkan. Selain ke-5 orang tersebut, Gatik dan kawan-kawan, juga ada 1 inisial pengacara M yang juga sudah menjadi tersangka karena dinilai sudah melakukan guidance, mengarahkan para saksi untuk berbohong. Oke, di bagian terakhir kita akan update mengenai Mr. Santana. Mr. Santana adalah seorang polisi senior yang sudah retired di Thailand, dan kemarin kan kita ketahui di kabar terakhirnya dia sudah menyampaikan ada 2 nomor handphone yang sudah diketahui ternyata HP tersebut adalah miliknya Por dan juga stafnya yang dipakai untuk memesan hotel di tanggal 24 Februari tersebut. Kelanjutannya bagaimana Anjas? Aku melihat kabar terbaru sepertinya si Santana sudah agak pelan-pelan mundur dari kasus ini karena melibatkan dugaannya adalah ada 2 oknum VIP. Kemungkinan besar oknum VIP tersebut adalah dari pihak militer dan punya pangkat yang tinggi, dan dugaannya bahwa Santana ini bisa aja memiliki dosa juga masa lalu. Kalau dia terus vokal, mungkin saja kesalahan-kesalahan dia di masa lalu juga akan dibongkar oleh oknum dugaan VIP tersebut. Makanya sampai sekarang aku belum mendengar secara langsung bagaimana kelanjutan dengan laporan-laporan dari Santana tersebut. Menurut kalian teman-teman, apakah nanti di hari Senin ya, Kejaksaan Nonthaburi akan memutuskan ini kasus Teng Monida karena pembunuhan ataukah masih tetap dengan kecelakaan? Kalau menurut aku kemungkinan besar akan ada perubahan yang sangat drastis dengan fakta-fakta ini. Kemungkinan besar akan ada pasal baru yang dikenakan untuk ke-5 orang tersebut, karena seperti di Indonesia no viral no justice, kasus ini di Thailand masih terus viral, masih terus dibahas, dan sepertinya kejaksaan juga tidak mau mengambil resiko kalau mereka nggak punya keterangan atau alat bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa ini kecelakaan, nggak ada pembunuhan. Mereka harus benar-benar punya alat bukti yang sangat kuat sekali. Dan sepertinya ada aroma, aku agak mencium aroma optimistis bahwa sepertinya ini akan berujung ke kasus pembunuhan. Tapi pastinya kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya. That's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Jangan lupa follow dan juga subscribe channel YouTube ini. Ada followku tuh, please follow juga di Instagram dan juga Facebook pageku, karena aku sering live di sana untuk ngebahas, kita diskusi tentang kasus Teng Monida di 2 akun tersebut. Terakhir, please juga subscribe channel YouTube ini serta tinggalkan like dan juga komentar positif kalian. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.